Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rili Sanandra, NIM 194330. Saya akan mempresentasikan tugas 3 Sistem Informasi Manajemen. Pertama, Undang-Undang Bab 3. 1. Telah dikatakan bahwa tidak ada yang namanya keunggulan strategis yang berkelanjutan. Apa kamu setuju? Dan mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya, saya setuju tidak ada yang namanya keunggulan strategis yang berkelanjutan karena keunggulan strategis yang berkelanjutan berarti bahwa perusahaan telah mengembangkan posisi dalam kaitannya dengan pesaing untuk mengungguli mereka. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan seperti ini dapat dicapai dengan terus mengembangkan sumber daya dan kemampuan yang ada dan baru dalam menanggapi perubahan kondisi pasar. Keuntungan yang terus digunakan selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang dilakukan lebih baik daripada semua kompetisi dalam jangka waktu yang lama. Dalam dunia bersaing sempurna, keunggulan kompetitif hampir tidak mungkin dipertahankan. Setiap orang akan memiliki akses ke informasi yang sama, teknologi yang sama, dan sumber daya yang sama. Pada akhirnya, pesaing dapat meniru atau memperoleh proses dan hilangnya keunggulan kompetitif. Pada kenyataannya, keahlian dan teknologi tidak mudah diciptakan dalam kenyataan seperti dalam teori. Balzan Bab 2. 1. Bagaimana seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jawabannya yang pertama, mempersingkat proses bisnis dengan mengurangi jumlah langkah melalui penghapusan yang tidak perlu. Yang kedua, otomatisasi mengurangi biaya operasional dengan komputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Yang ketiga, rekayasa ulang proses bisnis atau WPR meningkatkan proses dengan merombak alur kerja sehingga mencapai faktor keberhasilan kritis perusahaan dan indikator kinerja utama. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara proses yang dihadapi pelanggan dan proses yang dihadapi bisnis. Mana yang lebih penting bagi sebuah organisasi? Halaman 198 dari 155. Jawabannya, manajemen hubungan pelanggan atau CRM menunjukkan kerangka kerja, prosedur, dan strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan ketika berhubungan dengan pembelinya. Melalui persepsi pembentukan, seluruh ikatan ini menunjukkan komunikasi rinci dengan pembeli seperti transaksi dan prosedur terkait fasilitas. Dengan pembeli seperti transaksi dan prosedur terkait fasilitas, asumsi dan pemeriksaan pola dan karakteristik pembeli dalam jangka panjang. CRM bisa menambah pengalaman pembeli secara keseluruhan. Ketiga, mengapa manajer perlu memahami proses bisnis? Bisakah Anda membuat korelasi antara pemikiran sistem dan proses bisnis? Halaman 198 dari 955. Jawabannya, jika mereka ingin efektif dan efisien, maka mereka harus memahami pelanggan dan proses bisnis. Ketika sebuah perusahaan melakukan ini, mereka mengubah kebijakan yang dilalui bisnis mereka karena mereka memiliki perangkat lunak baru untuk digunakan dan itu mengubah cara mereka mengumpulkan informasi dari pelanggan. Ini mengubah proses yang dihadapi pengguna karena tujuan perangkat lunak adalah untuk memudahkan pengguna secara lebih efektif. Rainer Bab 2. Yang pertama, jelaskan bagaimana TI dapat digunakan untuk mendukung rantai nilai yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Halaman 81 dari 507. Jawabannya, modal rantai nilai menekan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis, di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan sistem informasi sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Model ini mengidentifikasi secara spesifik poin-poin yang memiliki pengaruh penting di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki posisi di kancah persaingan. Yang kedua, mengapa mungkin untuk membenarkan sistem informasi strategis? Halaman 81 dari 507. Jawabannya, mungkin sulit untuk membenarkan sistem informasi strategis atau SIS karena ini adalah sistem yang membantu organisasi mendapatkan keuntungan kompetitif dengan mendukung tujuan strateginya atau meningkatkan
kinerja produktivitas. Sistem ini dapat melakukan PHK untuk peningkatan kinerja dan produktivitas itu. Organisasi dapat berinvestasi dalam lebih banyak teknologi yang mengambil pekerjaan dari manusia. Itu lebih produktif karena membayar lebih sedikit orang dengan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, jelaskan mengapa TI merupakan tekanan bisnis sekaligus pemicu aktivitas respon yang melawan tekanan bisnis. Halaman 81 dari 507. Jawabannya, ini adalah tekanan bisnis karena perubahan TI dapat digunakan oleh perusahaan lain untuk keuntungan kompetitif mereka. Ini memungkinkan karena perusahaan dapat menggunakannya untuk keuntungan kompetitif mereka. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.